Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manok Husnul Khotimah. Saya dari kelas 11 TKJA. Saya ingin mempresentasikan administrasi sistem jaringan database server. Sebelum masuk ke pembahasan database, kita perlu mengetahui apa itu data. Data adalah sekumpulan fakta yang berupa teks, nomor, gambar, video, dan masih banyak lainnya. Jika data diolah, maka menjadi informasi. Contoh data yang pertama itu ada data lengkap siswa sama jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Artinya, dengan data yang sudah diolah menjadi informasi tersebut dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk manusia. Pertanyaannya, bagaimana data disebut, disimpan, dan dikelola? Jawabannya, di dunia yang sudah menggunakan proses komputer, secara ini data dapat dengan mudah dikelola, mengelolanya menggunakan database. Mari kita mulai pembahasan tentang database. Apa itu database? Database merupakan kumpulan data yang saling berhubung satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu, disimpan dengan baik. Bahasa mudahnya database, tempat di mana data tersimpan. Fungsi database yang pertama, pengelompokan data yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi data. Yang kedua, untuk menghindari penyimpanan data yang ganda. Yang ketiga, database jadi solusi paling tepat untuk pemakaian kertas untuk media penyimpanan data yang pada dasarnya kurang efektif dan juga menghabiskan banyak uang. Tipe-tipe database. Yang pertama itu ada relation database, yang kedua object oriented database, yang ketiga distributor database, yang keempat NoSQL database, yang kelima graph database, yang keenam root database, yang ketujuh transaction database, yang kedelapan operation database. Relation database adalah database dengan tabel-tabel yang saling berhubung satu dengan lainnya. Object oriented database adalah mode basis data di mana informasi disimpan dalam bentuk objek, bisa digunakan untuk OOP, ada Object Oriented Programming. Distributed database adalah mode berbasis data di mana data yang digunakan bermasa yang saling berhubung secara login, tetapi terbesar secara fisik pada jaringan komputer. Data tersimpan pada beberapa komputer. NoSQL database adalah yang tidak memiliki perintah SQL dan konsep penyimpanan semi-struktural atau tidak struktural dan tidak harus memiliki relasi layaknya tabel-tabel MySQL. Oke, jadi sudah paham mengenai database belum? Lanjut ya bacanya. Untuk pengelolaan database disebut komputer diperlukan sebuah program. Program ini dinamakan DBMS. Apa itu DBMS? Yuk kita lanjut bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairani Sarantiayu dari 11 TKJA ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya Amanah Husnul Khotimah. Saya ingin membahas DBMS. DBMS merupakan Database Management System. Database Management System merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola database. DBMS membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS merupakan perantara antara user dengan basis data. Contoh software DBMS yaitu Microsoft Access, SQL Server, Oracle Database, dan lebih banyak lagi. Untuk mengoperasikan DBMS tersebut, kita harus paham bahasa basis data atau yang disebut dengan SQL. SQL merupakan struktur query language, atau SQL dapat dihafalkan seperti SQL atau kadang-kadang CQL. Merupakan bahasa standar yang digunakan untuk database. SQL ini bisa digunakan untuk DDL dan DML pada database. Apa itu DDL dan DBL? DDL yaitu Data Definition
Language digunakan untuk menggambarkan desain basis data secara keseluruhan. DDL digunakan untuk membuat tabel, memuat indeks, ataupun mengubah tabel. Perintah DDL atau DDL syntax yaitu ada create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk di antaranya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Alter, perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Pengerjaannya mencakup mengganti nama tabel, menambahkan kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolom. Yang terakhir, drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. DML atau Data Manipulation Language. DML digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, seperti penambahan data baru ke dalam basis data, menghapus data dari suatu basis data, dan pengubahan data di suatu basis data. Perintah DML yaitu yang pertama ada insert. Perintah ini digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Yang kedua, select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data atau penampilan data dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Data yang diambil dapat kita tampilkan dalam layar props SQL secara langsung maupun ditampilkan pada tampilan aplikasi. Yang ketiga, update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Jika Anda memiliki data yang salah satu kurang up to date dengan kondisi sekarang, maka dapat diubah isi datanya menggunakan perintah update. Yang keempat, yang terakhir, ada delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Jadi DDL dan DML itu cuma pengelompokan saja. Bahasa tetap namanya dengan SQL. Sebenarnya ada lagi, yaitu DCL dan Data Control Language. Fungsinya untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Contohnya sintaksnya kayak grant dan revoke. Kumpulan contoh penggunaan sintaks SQL seperti ini. Sebentar. Yang seperti ini ya guys. Ini guys, yang ini. Kayak gini. Kumpulan contoh sintaksnya penggunaan sintaks SQL. Dan maksud dari not null yang kalian tadi lihat itu adalah data pada kolom tersebut tidak boleh kosong atau harus diisi. Tidak boleh kosong guys, nggak boleh kosong. Jika kalian melihat kata varchar dan teks, kata-kata tersebut merupakan beberapa contoh dari tipe data seperti berikut ini. Tipe data pada database itu yang pertama, tipe data angka atau numerik. Contoh int, smanlin, float, double, desimal, dan lainnya. 2. Tipe data teks atau string. Contohnya char, varchar, tiny text, teks. Yang ketiga, tipe data date. Contohnya date, time, datetime, and year. Yang keempat, yang terakhir, tipe data blob atau untuk musik, gambar, video, dan lain-lain. Contohnya bit, tiny blob, dan blob. Dan ada lagi kumpulan contoh penggunaan sintaks SQL untuk menambahkan database ke dalam tabel. Siswa menggunakan sintaks seperti ini nih guys. Kayak ada insert into, terus ada apa lagi nih, banyak pokoknya. Ini saya kasih tahu. Kayak gini ya guys, kayak gini. Terus ada kumpulan contoh penggunaan sintaks SQL. Terus dan jika ingin menghapus tabel,
Penggunaan perintah drop table siswa jika ingin menghapus database sekolah, drop database sekolah. DBMS yang sering dipakai adalah MySQL. Kalian bisa install MySQL di sistem operasi Windows maupun Linux. Yang pakai laptop Linux yang masih banyak guys, karena Linux itu masih bisa dipakai apa-apa. Jika kalian ingin belajar dan mempraktekkan penggunaan database pada MySQL untuk Windows, silakan kalian install di aplikasi XAMPP. Bisa dilihat cara-cara pada link berikut, ada linknya guys, tapi aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Sedangkan untuk Linux, kalian cukup jalankan perintah apt tanda strip get install MySQL tanda strip server, yang setelah itu masuk ke dalam aplikasi MySQL, ketik perintah MySQL tanda strip you wrote dan strip p dan enter. Sekarang ini untuk memudahkan user mengoperasikan DBMS bisa menggunakan aplikasi SQL Client. Contohnya aplikasi SQL Client yaitu PHP MyAdmin, yang kedua DB Visualizer, yang ketiga DB ini, yang keempat SQL-nya, yang kelima MySQL Workbench, yang keenam PGAdmin, dan ketujuh etc. Sekian dari saya presentasi terusan di teman saya Amanah Husnul Khotimah. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.